Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Kita akan lihat news-news yang ada hari ini dan seperti apa kira-kira perkembangan dari Bitcoin di perdagangan hari ini, teman-teman. Jadi, hari ini tanggal 9 Januari. Jadi, ya kita sudah melewati yang namanya minggu pertama di tahun 2023 dan sekarang kita akan mengawali minggu kedua dan akan ada beberapa kejutan sepertinya yang bakalan terjadi di market. Teman-teman, hari ini nggak ada event dari kalender ekonomi, maksudnya nggak ada event yang sangat penting yang bisa membuat market cukup volatile ya. Besok itu besok itu baru kita akan dapat data tentang pidato Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell perihal kebijakan yang mereka sudah ambil sebelumnya. Mungkin akan sedikit kita mendapatkan review seperti apa kira-kira arah kebijakan daripada Jerome Powell ketika FOMC ke depan. Jadi ini sangat penting mungkin hari esok ya. Hari ini so far mungkin market akan ya cenderung biasa-biasa aja dan kita akan mulai dengan beberapa news juga. Teman-teman, ini ada marketplace NFT ya, Super Rare Lab yang saat ini melakukan layoff karyawan sebesar 30% dari yang mereka punya. Jadi ini kelanjutan lagi daripada banyak sekali runtunan layoff yang terjadi ya di market karena memang bear market yang berkepanjangan. Menurunnya nilai transaksi menyebabkan income dari para pemilik bisnis di dunia cryptocurrency ini sudah nggak sanggup lagi, teman-teman. Dan sekarang mereka terpaksa untuk mengkat beberapa karyawan mereka supaya perusahaannya tetap sustain, bertahan di kala bear market. Kemudian ada berita yang lain juga, ini tentang minat daripada para investor saat ini itu lebih banyak ya, lebih banyak merujuk kepada XRP dan juga Ethereum. Dan sekarang trader are less interest, kurang berminat sama yang namanya Bitcoin, BNB dan juga Cardano. Ini dilihat dari data ini. Jadi kalau kita merujuk sama data ini, kita bisa melihat bagaimana volume perdagangan Bitcoin dan juga BNB serta Cardano itu ada di bawah, ya ada di sini, crown bearish. Jadi sedikit kecil ya. Sementara minat daripada pergerakan atau perdagangan XRP dan juga Ethereum itu meningkat tajam, berada di atas lah untuk jangka pendek. Kalau hal demikian yang terjadi, maka kita bahkan melihat antara XRP dan juga Ethereum bakalan saling bersaing. Persentase kenaikannya itu cenderung lebih tinggi daripada Bitcoin. Terus juga ada berita yang menarik, ini beritanya cukup mengejutkan lagi. Digital Currency Group, DCG itu under investigation by US authorization dari DOJ ya, Department of Justice. Jadi mereka saat ini sedang menguji ataupun menginvestigasi perusahaan DCG ini yang kemarin kena kena masalah dengan Gemini. Bagaimana mereka katanya nggak balikin uang investor. Ya, jadi sekarang DCG lagi bermasalah. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin trading untuk saat ini. Kalau secara fundamental kita harus melihat ini sebagai salah satu indikasi yang kurang begitu baik, teman-teman. Karena DCG ini rupa-rupanya memegang banyak jumlah koin. Dia terdiri dari Genesis, Grayscale, Coindex, dan juga Foundry. Terus ada Luno, TradeBlock, dan juga HQ. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam DCG. Kita harus berhati-hati untuk kondisi sekarang, teman-teman. Karena kalau DCG terbukti bersalah dan mereka harus melikuidasi aset-aset mereka, hati-hati sama dua exchange ini, Genesis dan juga Grayscale, yang salah satu manajer investasi yang mengelola dana. Hati-hati karena kalau mereka sampai harus jual aset mereka, proof of reserve mereka, itu dapat mengguncang market juga. So, untuk kondisi jangka pendek, saya rasa ini adalah news yang berpotensi membuat market damp. So, hati-hati buat teman-teman. Terus dari berita yang lain, ini ada Wire.
yang akhirnya menangguhkan 90% withdrawal untuk para investor mereka. Jadi crypto payment, crypto pembayaran platform ya yang bernama Wire ini menangguhkan karena mereka melakukan shutdown pada jaringan mereka. So ini ada masalah tentunya withdrawal policy yang kurang begitu baik dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi banyak banget akhirnya perusahaan-perusahaan yang melakukan penangguhan yang bermasalah di kala bear market sekarang. Jadi sentimen-sentimen negatif ini mungkin masih terus berlanjut sampai di awal 2023 nanti. Lalu gimana sama pergerakan dari Bitcoin? Bitcoin so far masih cukup baik untuk pergerakannya. Ini kita akan lihat dia dari mulai time frame weekly-nya. Di time frame weekly kita bakalan dapat closing ya untuk hari ini. So far pergerakan Bitcoin sustain di kisaran 19.800, 19.900, tidak bergerak sama sekali di perdagangan kemarin, which is ini merupakan tanda buyer sedang menahan Bitcoin ya, tidak sampai drop. Ya, sebuah tanda yang bagus teman-teman, indikasi yang bagus. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan segi volume, memang weekend cenderung kecil ya volume perdagangannya, dan kelihatan di sini volumenya cenderung kecil dan menurun dalam beberapa waktu. Dan hari ini hari Senin kita akan dapat volatilitas yang lebih banyak lagi. Mungkin market maker pada aktif trading lagi, termasuk juga retail dan juga spekulan. Bakalan sangat seru untuk melihat Bitcoin kemana arahnya. So far kalau kita lihat dari closing time frame weekly yang bakalan ada, mungkin kalau Bitcoin bisa bertahan di atas dari 16.800, itu merupakan indikasi yang sangat baik buat Bitcoin supaya masih memperbesar kemungkinannya untuk bergerak dalam tren bullish jangka pendeknya atau relief rally. Terus kalau dari time frame daily, so far kita ongoing membuat spinning top atau ya spinning top lah kira-kira untuk candlenya. Volume perdagangan sangat-sangat kecil di di hari Minggu kemarin ya. Jadi volumenya sangat kecil, mirip seperti hari Sabtu. Tapi meskipun kecil, ternyata harga Bitcoin cenderung bisa sustain. Saat ini Bitcoin lagi ketahan di resisten 17.000. Kalau volumenya cukup besar, volume buyingnya cukup besar, itu ada indikasi bahwa Bitcoin bisa aja bakalan break dari level resistance di 17.000 ini. Kemudian kalau dari time frame 4 jam, kemarin malam ada volatilitas yang cukup tinggi, sempat naik ya Bitcoin sampai 17.000, tapi akhirnya kena reject lagi dan dibanting lagi turun sampai 19.924. Volume perdagangannya cukup naik kemarin. Tapi di sini kita harus mewaspadai karena saat ini posisi Bitcoin itu ada indikasi mengalami tren koreksi teman-teman. Waspada aja sama potensial dump yang bisa terjadi pada Bitcoin. So far memang Bitcoin cukup sustain, cukup kuat, tapi itu nggak make sure kalau Bitcoin bakalan tetap bertahan. Saya sendiri mencurigai kalau kabar investigasi ini itu bisa sangat berdampak sama market ya. Jadi nggak perlu panik, teman-teman cukup mewaspadai aja. Buat teman-teman yang trading jangan lupa pasang stop loss kalau kalian ada dalam posisi long saat ini. Buat jaga-jaga aja teman-teman. Kalau something bad happen to market. Jadi itu volume perdagangannya cukup bagus. Terus kalau dari time frame satu jam, ini market masih dimainin ya sepertinya. Mungkin volatilitas yang real itu bakal kita lihat setelah closing time frame daily nanti. Setelah itu mungkin market bakalan lebih menunjukkan sesuatu yang positif. Dari segi pergerakan market maker masih ada di market, di time frame 1 jam ini masih kelihatan, di time frame 4 jam juga masih cenderung kelihatan. Artinya market maker masih bakalan mainin market. Ada potensial buat market naik teman-teman. Ya kita lihat aja kemana arah Bitcoin nanti. Sebagai perbandingan, di XY kemarin kan sempat drop ya, dari indeks dolar sempat turun, dan ini menjadi volatilitas yang sangat-sangat mengerikan terhadap di XY. So far di XY trennya masih sangat bearish kalau kita lihat, tapi saya sendiri juga melihat potensial yang namanya anomali di market teman-teman. Jadi bener-bener sangat-sangat dinamis ya pergerakan market, kita nggak bisa sesuaikan sama news dan juga pergerakan. Itu kemarin ya pada kita lihat data ekonomi cenderung positif, tapi ternyata di XY-nya malah drop. Dan saat ini kondisinya lagi cukup turun ya.
Tapi yang menarik adalah di XY belum tembus dari level support di sini. Selama di XY masih belum menembus level ini, saya rasa masih ada potensial di XY bounce back balik lagi. Atau kalau dia memang benar-benar menembus level ini, ya mungkin di XY bakalan terjun lebih dalam lagi tuh. Jadi gitu aja buat hari Senin, nggak terlalu banyak. Mungkin market akan, ya, volume perdagangannya cenderung naik, market lebih volatile, tapi mungkin kenaikan yang cukup signifikan belum terjadi di hari Senin ini. Mungkin di hari Selasa, karena di hari Selasa nanti bakalan ada event yang cukup penting. Kalau kita cek di kalender ekonomi, sorry, gimana caranya cek? Ini kalau kita lihat sih besok eventnya cukup uh, tentang pidato ya. Oh iya, data CPI baru akan ada di tanggal eh, apa ya, hari Kamis kalau nggak salah. Itu adalah data inflasi untuk Amerika Serikat, which is cukup penting buat kita lihat nanti ya. Ini di hari Kamis akan ada data CPI, Customer Price Index. Ini bisa menentukan inflasi ya, tingkat inflasi yang ada di sana teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Kita akan bahas juga Bitcoin besok ya. Jadi tetap stay tune di channel ini teman-teman, bisa selalu follow untuk komunitas Telegram kami, bisa temukan linknya di kolom deskripsi. By the way, BTC Dominance turun, siap-siap altcoin berpestaria ya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. See you next time, dan akhir kata saya Andre. Makasih.